Selamat malam jemaat Tuhan terkasih semuanya, shalom. Puji nama Tuhan saudara, malam hari ini mari kita penuhi rumah-rumah kita dengan puji-pujian, pengagungan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Dengan penuh kagum kita akan Tuhan. Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar Tuhan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sekali lagi bersama nyatakan, segenap hati kami memuji, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Semuanya bersama. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Kau terbesar Tuhan, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua Hanya Engkau yang terbesar dan termulia bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita masuk ke hadirat Tuhan lebih lagi malam hari ini. Datang dan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus dan Raja kami.
Kami sungguh mengucap syukur buat segala keberadaan kami malam hari ini Tuhan. Kami akui malam hari ini bahwa tidak ada Tuhan seperti Engkau Yesus, yang begitu baik, yang begitu dahsyat melakukan perkara yang hebat dalam hidup kami. Malam hari ini Engkau yang kami tinggikan lebih dari segalanya Tuhan. Dalam hidup kami, dalam keluarga kami malam hari ini Tuhan, kami sembah dan kami tinggikan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, kami bersyukur Tuhan Yesus. Mari kami naikkan mazmur kami kepada Engkau Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepada Engkau malam hari ini. Puji-pujian hanya bagi Engkau Yesus dan Raja kami. Oh, haleluya Tuhan. Kami sembah Tuhan. Yesus yang dahsyat dalam hidup kami. Kau yang hebat dalam hidup kami. Kami tinggikan, kami muliakan Engkau Raja Yesus. Ralabaya syakana ralabaya sande. Oh, Yesus Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kami nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Suaramu ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Raja kami Yesus, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Biar mata kami tertuju hanya kepadamu Tuhan.
puji-pujian umat-Mu. Dan saat ini Kau bersemayam dalam hidup kami, Kau bersemayam di dalam keluarga kami. Yesus kami yang hidup. Oh Tuhan, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari nyanyikan bersama. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, Sungguh kami akui malam hari ini bahwa tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Sebab firman-Mu mengatakan bahwa di kolong langit ini Tuhan, tidak ada nama lain yang olehnya kami diselamatkan selain dari dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih buat nama yang ajaib, buat nama yang dahsyat yang diberikan bagi setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terus Engkau berbicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu malam hari ini Tuhan. Kami siap diajar, kami siap ditegur, kami siap dididik Tuhan. Bahkan kami siap dikuatkan malam hari ini oleh firman-Mu yang hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap hati kami untuk lebih lagi menerima firman-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, selamat malam. Kita bertemu kembali dalam ibadah KUL yang saat ini saya percaya Anda semua Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Dan mari kita untuk sama-sama berdoa untuk memulai acara kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Malam hari ini Tuhan, dalam KUL ini kami ingin belajar firman-Mu Tuhan, Engkau yang memberikan Tuhan, Roh-Mu yang kudus untuk memberikan hikmat, pewahyuan, dan pengenalan secara benar tentang Engkau. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami dan urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan ini sehingga kami semuanya diberkati oleh firman Allah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, apa kabar semuanya? Pasti baik-baik saja bukan? Nah, malam hari ini saya ingin menyampaikan beberapa rema yang saya dapatkan selama kita ada di dalam keadaan yang saat ini kita jalankan. Saya percaya dalam bulan keempat ini kita sudah hampir terbiasa dengan adaptasi kehidupan kita masing-masing. Saya ingat akan kejadian yang pertama di dalam hal ini, waktu itu mendadak kita ya, rasanya itu perlu kita
wah gimana gitu pokoknya. Jadi saat itu saya percaya ya semuanya tuh agak kaget. Dan saya memang benar, saya agak kaget. Dan saya mulai dalam perenungan saya malam itu juga saat mendengar bahwa kita harus di rumah saja, saya langsung menghubungi seluruh teman-teman, tapi terutama semua keluarga saya. Untuk itu saya diingatkan Tuhan untuk firman Allah. Mari kita baca sama-sama dalam Yesaya 41 ya ayat 10 dan 13. Ini ayat yang sangat-sangat membuat saya selalu kuat di dalam Tuhan. Ya. Dalam ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Di ayat 13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, ya, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Bapak Ibu, jelas banget ini ya. Ayat ini sangat-sangat membuat saya itu oke, saya tenang. Nah, dimanapun di ayat Yesaya ada yang mengatakan juga bahwa dalam ketenangan ada kekuatan baru. Tenang ya, dia sudah di sini dikatakan Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Saya ingat waktu itu, saya masih SMP waktu itu, bagaimana waktu saya memasuki sidang, waktu itu saya akan menjadi saksi dalam suatu kecelakaan. Waktu SMP itu kan masih anak-anak, di mana saya belum tahu suasana sidang itu bagaimana. Saya diantar oleh ayah saya. Ayah saya bilang, kamu turun aja, nanti papa masuk aja ke dalam, papa antar sampai di kursi, tapi papa tinggal sebentar, papa mau ke kantor. Gitu. Saya sebenarnya takut. Tapi begitu saya tahu bahwa ayah saya bilang nanti akan kembali, saya percaya. Saya percaya sekali sama ayah saya. Nah, waktu itu begitu nama saya dipanggil untuk menjadi saksi, saya duduk di kursi saksi itu. Saya lihat toleh kanan toleh kiri, ayah saya nggak ada. Pas lagi ditanya gitu, saya lihat tiba-tiba saya lihat di pintu sebelah depan itu ada ayah saya. Saya langsung tenang. Nah, Bapak Ibu, inilah kata penyertaan. Penyertaan seorang ayah yang jasmani aja membuat kita tenang. Apalagi Allah kita. Bapa yang besar, yang sangat berkuasa, yang dia bilang, dia janji bahwa aku akan menyertai engkau. Gak usah bimbang. Gak usah lagi kita sekarang ini saat ini orang-orang suka bilangin kapan ya ini berlalu, badai ini kapan berlalu. Gak usah lagi dipikir kapan berlalu. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah Anda mempersiapkan hidup Anda dalam saat-saat ini untuk lebih baik lagi? Itu yang penting. Karena waktu di dalam doa-doa saya dan saya sharing sama teman-teman, mendapatkan bagaimana cara hidup kita di saat-saat ini, di hari-hari ini. Kita dengar aja di ayat kitanya di ayat Efesus 5 ya, ayat 15 dan 17. Di sini dikatakan, ya kita lihat dalam Efesus 5. Saya percaya ini membuat kita semuanya harus belajar. Bagaimana ayat ini mengatakan dalam perikopnya aja di Efesus 5. Dikatakan hidup sebagai anak-anak terang. Jelas kita adalah anak-anak terang. Kita koreksi ya Bapak Ibu. Bahwa kita ini adalah orang yang sangat mengenal akan Tuhan. Ya, mengalami Tuhan. Bukan hanya percaya tapi kita alami Tuhan. Sungguh-sungguh. Ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu, kita diajar nih, diingatkan oleh firman ini. Bahwa kita harus perhatikan bagaimana kita hidup. Hidup hari-hari ini, perhatikan dengan seksama. Saya dirumahkan, memang saya nggak kerja kantor, tetapi bagaimana orang-orang yang harus kerja di kantor. Lebih banyak berkumpul toh. Nah saya memang di rumah hanya berdua. Tetapi kalau rumah itu penuh ya, maksudnya paling enggak 5 orang deh ya, suami istri, anaknya 3 kali gitu. Ya, semuanya ada di rumah.
yang biasanya semuanya pagi-pagi udah pergi kerja, pulangnya baru sore. Lebih banyak waktu. Perhatikan dengan seksama bagaimana hubungan kita satu dengan yang lainnya, suami istri dengan anak, orang tua dengan anak, anak-anak dengan orang tua, itu diperhatikan. Yang dulunya mungkin hanya sebentar ketemunya di saat sore hari atau malam hari. Tetapi hari-hari ini pergunakan waktu itu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh perhatikan. Kita lebih lagi mengenal. Karena mungkin kita bilang, ya dia anak saya kenal kok katanya. Belum tentu. Sudah semakin besar, mereka ada perubahan-perubahan di dalam kehidupannya. Walaupun dia sudah menikah pun, saya percaya itu ada perubahan-perubahan dalam paradigma mereka. Nah ini kita harus saling sharing buat mereka. Berdiskusi tentang kehidupan ini. Bagaimana kita mengisi kehidupan ini untuk lebih lagi meningkatkan hubungan kita. Dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita yang di luar kota, saling telepon. Ya, dengan teman-teman, ya, untung sekarang ini ada WhatsApp grup ya, sering kita ngobrol. Tapi perhatikan juga, jangan kelamaan ya, karena saya percaya itu akan membuang waktu kita. Ibu-ibu dan bapak-bapak tersasih dalam nama Yesus dan anak-anak yang terkasih. Di ayat 16 dikatakan begini, ya, bahwa tadi kita harus seksama. Dan di sini dikatakan ayat 16, dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jahat di sini bukan berarti semua orang jahat, enggak. Jahat itu begini. Nah, saat ini kan kita lagi nggak bebas bergerak ya. Maksudnya lingkup-lingkupnya itu udah menyempit. Nggak bisa lagi ke pasar, nggak bisa lagi ke mall ya. Mungkin sekarang sih udah ya. Cuman maksudnya gini, banyak penyakit. Nah, itu jahat. Banyak dosa, ya. Itu jahat. Bapak Ibu, di sini dikatakan jangan kita sampai tidak mempergunakan waktu ini, ya. Karena saya percaya dunia ini semakin jahat. Nah, kita anak-anak terang, mari mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya pengalaman-pengalaman yang kita alami, kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita bilang, Tuhan Engkau baik. Kita kenal banget Tuhan. Dia tahu bagaimana menjaga kita. Dan dia tahu juga kalau kita mengasihikan dia, kita terus tahu arahan dari dia. Tuhan itu mau kita sadar bahwa Tuhan itu ada. Kalau kita sadar Tuhan itu ada, kita gak perlu heboh. Gak perlu kita heboh-heboh sampai ketakutan sekali, enggak. Tapi kita mau terus dan terus untuk selalu mempergunakan waktu yang ada ini. Untuk terus dan terus mengenal Tuhan. Lebih lagi baca Alkitab kita. Dan kita lakukan. Karena tanpa kita melakukan firman Allah, Anda tidak akan kenal Tuhan dengan benar. Bapak Ibu, ayat 17 katakan apa? Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah ini dia, jangan bodoh. Ya, saya ingat di Matius 7 dikatakan ada dua dasar. Ya, kita harus bijaksana. Yang satu lagi bodoh, itu kalau bijaksana kita melakukan firman. Kalau bodoh itu artinya tidak melakukan firman, sekedar tahu aja. Nah, di situ dikatakan di Matius 7 ya, ayat 24, kita melihat bahwa ada katanya begini. Nih ya, dengar Bapak Ibu kita bisa lihat Matius 7 ya. Ada dua dasar di situ ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, kemudian turunlah hujan dari atas tuh ya, datanglah banjir dari bawah, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab ia mendirikannya di atas batu. Banjir dari bawah, hujan dari atas, angin dari samping kiri kanan. Kita ini saatnya seperti itu, dikepung. Ini salah, itu salah, mau duduk juga salah, semua salah, mau pegang salah. Bagaimana Bapak Ibu? Perlu kita mengerti, Tuhan untuk setiap kita yang mengaku bahwa kita ini orang yang mengenal Allah, sungguhkah kita percaya akan firman Tuhan yang hidup ini? Saya jadi diingatkan bagaimana Maria saat didatangi oleh malaikat.
ya bahwa dia akan mengandung, dia berani jawab begini. Jadilah seperti perkataanmu. Bapak Ibu, itu sepertinya simpel. Oh enggak. Maria sungguh mengenal sampai dia berani jawab. Jadilah sesuai dengan perkataanmu. Perkataan adalah firman Allah yang dikatakan melalui malaikat. Sama saat ini kita baca firman Allah. Tuhan minta, pergunakanlah waktu dengan seksama. Ya kan? Perhatikan diri kita. Kita cek diri kita hari-hari ini, evaluasi. Benar gak sih saya jadi murid yang mengenal Tuhan? Seperti Maria, jadilah sesuai dengan perkataanmu, jadilah kehendakmu, itu dia. Jadi kalau sudah Tuhan bilang jadilah, kita bilang jadilah sesuai dengan kehendak Bapa, kita tahu kehendak Bapa di situ. Kita sudah mengikat diri kita sebagai hamba Allah. Dia bilang, Tuhan, aku ini hamba Tuhan. Ya, kita sudah mengikatkan diri. Berarti apapun yang Tuhan itu mau untuk kita lakukan, kita lakukan. Dengan kata lain begini, go ahead, lanjutkan Tuhan. Terus kepada diri kehidupan saya. Dan kita percaya Tuhan tidak akan melepaskan kita seperti ayat tadi di Yesaya 41. Aku menyertai engkau, jangan bimbang. Aku yang akan meneguhkanmu. Aku pegang dengan tangan kananku. Membawa kepada kemenangan. Apalagi? Makanya saya tadi katakan pertama-tama. Gak usah pikir dulu kapan badai ini berlalu. Persiapkan dirimu menyongsong Tuhan untuk kedua kali. Kalau kita ingat kata-kata Tuhan bahwa teguhkan hatimu, jangan bimbang, jangan takut. Kita harus seperti orang-orang yang benar-benar kenal Tuhan. Jangan lagi, aduh benar gak ya? Nah ingat lagi saya, dalam Markus 7, nih ya, yang mengaku murid kan, ya tapi mereka tidak kenal Tuhan sepertinya. Bukan sepertinya sih, memang ini meragukan. Ini tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Di ayat 14 dikatakan begini, ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, ya. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata. Tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga. Tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecah 5 roti untuk 5.000 orang dan berapa bakul penuh potongan-potongan kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Ini murid loh. Tuhan gak tanya, gak persoalan roti. Tapi mereka sibuk urusan roti. Inilah yang namanya saat ini kita diingatkan. Jangan ada ragi Herodes. Ya, jangan ada ragi Farisi. Kita bilang kita murid Tuhan. Tapi kita tidak pernah paham siapa Tuhan. Kamu punya mata tapi kamu gak lihat. Kamu punya telinga tapi kamu tidak mendengar. Degil banget ya. Nah gitulah kira-kira. Selama ini ku ajarkan kamu. Tapi kamu gak ngerti juga. Lucunya kalau saya lihat ini bahasanya di sini. Tuhan tanya, kamu kan udah lihat. 5 roti untuk 5.000 orang. Berapa bakul sisanya? Mereka jawab lagi, 12. 7 roti untuk 4.000 orang. Berapa sisanya?
7 bakul. Tahu, ngerti, tapi nggak paham siapa Tuhan. Bapak Ibu, mari hari-hari ini kita cek, perhatikan dengan seksama. Bagaimana kita, kondisi kita ini sebenarnya gimana sih? Saya sangat mengharapkan setiap kita, saya mengajak semuanya, anak-anak Tuhan yang mengenal Tuhan. Mari, firman Allah yang hidup ini, lakukanlah. Jangan lagi kita bilang gini, apa mungkin. Dengar ya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Maria dengar malaikat ngomong begini kan. Di Lukas 1 ayat 37 itu. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sering kita ngomong begitu juga. Kita nyanyi toh. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Sungguh Anda percaya? Bapak Ibu, mari renungkan baik-baik saat ini. Dalam Efesus 5 tadi yang mengajar kita. Untuk kita perhatikan dengan seksama. Bagaimana kita hidup. Yang lalu-lalu itu kita lihat. Kalau ada yang gak beres, buang. Perbaharui kembali pengenalan kita dengan Tuhan. Dan percaya sungguh akan kebesaran Tuhan. Dengar baik sekali lagi. Dia bilang lagi di ayat 13 Yesaya 41 tadi. Aku Tuhan. Itu artinya gini. Aku Tuhan, aku eksis. Aku di mana aja ada. Allahmu supreme God. Allah yang besar. Gak ada yang bisa ngalahin. Itu Tuhan yang berjanji sama kita. Jangan takut. Aku meneguhkanmu dan jangan bimbang. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus dan anak-anak sekalian. Hari-hari ini kita sudah mulai hampir terbiasa dengan keadaan yang hanya di rumah saja. Jangan bawa diri kita untuk berleha-leha. Tapi mari lebih lagi tingkatkan pengenalan kita akan Tuhan untuk lebih sungguh mengenal Tuhan. Dan segala sesuatunya yang kita punya kita serahkan kepada Dia. Di tangan Tuhan semuanya jadi luar biasa. Tuhan memberkati. Amin. Bapa, ini firman Tuhan yang telah kami sampaikan untuk semua Bapak Ibu dan anak-anak yang mendengarkan di acara Kul ini Tuhan. Hamba berdoa biarlah Roh-Mu yang kudus memberi penerangan atas setiap kami. Sehingga firman itu sungguh memberikan kami kehidupan dan kami laksanakan saat kami kembali Tuhan. Di dalam pelayanan kembali Tuhan. Kami lebih indah, lebih baik lagi. Karena kami tahu juga Tuhan bahwa pelayanan itu adalah kehidupan kami sehari-hari. Kami mempraktekkan gaya hidup anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening yang di layar saudara. Anda juga bisa men-scan QR code atau QRIS yang ada di layar. Anda bisa memasukkan persembahan saudara ke dalam amplop dan Anda bisa membawanya ke gereja dan memasukkan persembahan ke kotak yang sudah disediakan. Bapa, kami saatnya akan membawa persembahan. Kami minta di dalam nama Yesus biar setiap kami memberi persembahan ini Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kerelaan hati kami dan kami percaya Engkau akan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saatnya berakhirlah sudah acara Kul kita. Mari kita Bapak Ibu bangkit berdiri dan anak-anak semua yang terkasih dalam nama Yesus. Angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Terimalah damai sejahtera dari Bapa
dan kasih-Nya di dalam anaknya Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai Bapak Ibu dan anak-anak sekalian mulai saat ini, malam hari ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.